Metro TV dapat hidayah dulu memuji-muji bagaimana pemerintahan Pak Jokowi. Sekarang Metro TV udah berani menyerang terang-terangan pemerintahan rezim Joko Widodo. Jangan nanggung, saran gue, jangan nanggung. Langsung aja bongkar juga yang 2019, ya kan? Setuju nggak kalian? ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا متين يا منتقم آمين يا رب العالمين. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Memperkerjakan berapa banyak dan meluluskan banyak putra bangsa yang baik ya. Dan ini jadi kontroversi, tapi memang kan itu karena Pak Luhut yang mau, ya kan. Ya Pak Jokowi sama Pak Luhut ini sebenarnya posisinya, kalau yang kita tahu Pak Luhut itu menteri Pak Jokowi, tapi kok kayaknya gimana gitu ya. Apa cuman gue yang mikir begitu. Nah, cuman kali ini yang gue mau bahas adalah tentang Metro TV. Metro TV yang selama rezim Jokowi ini ada ya, itu jarang banget Metro TV berani begini. Apakah semenjak Surya Paloh ini jadi oposisi presiden sekarang, jadi akhirnya Metro TV mulai berani, cuma nanggung sih beraninya. Coba bongkar sekalian lah kecurangan 2019. Ya selama ini kan kita ngelihat kalau kita menyebutnya TV-TV mainstream ya, yang rada berimbang dikit itu cuman TV One, rada berimbang. Kalau yang lainnya kan perlu pemerintah banget, termasuk Metro TV. Sampai-sampai Metro TV pernah kita sebut dengan Metro Tipu, pernah loh. Ya ada yang nyebut Metro Tipu, ya ada. Tapi kali ini cukup berani, kita lihat bagaimana ini. Kita reaksi nih ya guys, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyetujui penggunaan tenaga kerja asing sebagai pengawas pada proyek IKN Nusantara demi menjamin kualitas. Ia bahkan melontarkan perbandingan yang tidak sebanding ketika mengatakan tidak ingin kualitas proyek IKN nanti seperti kualitas SD Impres. Udah berani bilang mengatakan Pak Jokowi tidak sebanding. Ya, keren ya. Udah mulai keren loh Metro TV. Ya keren. Lanjut. Apakah ini berarti Presiden tidak percaya dengan kemampuan rakyatnya sendiri dalam mewujudkan IKN? Lagi pula kalau Presiden tidak percaya dengan kemampuan rakyatnya, bukankah itu menjadi pengakuan bahwa ia gagal dalam membangun mutu SDM bangsa ini? Udah berani bilang kalau memang Pak Jokowi nggak mengakui anak bangsa sendiri, berarti dia gagal. Udah berani Metro TV. Coba lihat berita-beritanya yang lain kan, yang dulu wah luar biasa memuji-muji Pak Jokowi. This is politik guys. Ya. Metro TV udah berani begini, keren. Ya udah kayak baru tahu aja gagal gitu Metro TV. Ya, selama ini kan dipuji-puji terus. Keren ya dibuat lagunya begini. Dan dia udah berani nulis judul narasi timpang IKN versus SD Impres. Ya. Ini keren ini. Lagunya dia. Sebagai sebuah wacana saja, penggunaan tenaga kerja asing sebagai tenaga pengawas proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang secara ngotot diinisiasi Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Maritim Luhut Binsar Panjaitan udah berani nyebut Luhut Binsar Panjaitan, Paduka yang mulia, ngotot. Iya sih emang kelihatan rada ngotot sih ya. Lanjut. Tentunya sudah tak elok, sebab wacana ini memperlihatkan bahwa pemerintah seakan tidak percaya dengan kemampuan dan keahlian rakyatnya sendiri. Pemerintah seakan tidak percaya dengan kemampuan rakyatnya sendiri. Ya, sebetulnya rakyatnya bisa nggak tuh tidak percaya dengan kemampuan pejabatnya sendiri? Nah,
Kini lebih parah lagi, karena wacana itu rupanya dapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo. Presiden setuju penggunaan tenaga kerja asing sebagai pengawas pada proyek IKN Nusantara demi menjamin kualitas. Ia bahkan melontarkan perbandingan yang amat tidak sebanding ketika ia mengatakan tidak ingin kualitas proyek IKN nanti seperti kualitas SD Inpres. Agak ketawanya guys. Aneh, membandingkan dua hal yang sejatinya mungkin bisa dikatakan berbeda alam, hanya demi membenarkan sebuah rencana yang justru menihilkan kemampuan bangsa sendiri. Tuh. Berani udah Metro. Ya. Narasinya gue seneng ya. Ya. Sebenarnya narasi ini sudah lama mestinya Metro gitu. Cuman ya inilah kepentingan politik ya. Ya Metro begini karena memang lagi berseberangan aja sama Pak Jokowi. Karena kalau Metro benar-benar untuk rakyat, ya dari dulu lah. Atau sekalian bongkar 2019 itu apa yang terjadi, ya kan? Ya kalau ini kan ngomong benar begini karena ada dalam tanda kutip dugaan gue ada kepentingan politik di sini. Kalaupun mungkin banyak bangunan SD Inpres, ketika itu banyak yang kualitasnya di bawah standar. Itu bukan karena ketidakmampuan tenaga kerja kita untuk membangun, melainkan karena anggarannya memang tidak besar. Kok tiba-tiba jadi menyamakan kerja membangun SD Inpres dengan IKN? Apa relevansinya? Ada nada-nada keluhan ya. Apa relevansinya? Ya bagus Metro. Bagus aja sih. Yang relevan mestinya Joko Widodo membandingkan kemampuan tenaga kerja asing dengan tenaga kerja domestik. Bentar. Di tengah-tengah narasi ini udah nggak pakai kata presiden loh. Kita ulang dikit ya. Di tengah-tengah narasi ini udah nggak pakai kata presiden. Tadi menyamakan kerja membangun SD Inpres dengan IKN. Apa relevansinya? Yang relevan mestinya Joko Widodo membandingkan kemampuan tenaga kerja asing dengan tenaga kerja domestik. Ya, memang mestinya begitu. Cuman gua ngelihat narasinya Metro keren ya. Udah di tengah-tengah narasi udah nggak pakai presiden ya. Langsung Joko Widodo. Iya. Sip. Apakah betul ada gap keahlian yang teramat jauh di antara keduanya, sampai pemimpin negara pun tidak mau mempercayakan pengawasan proyek IKN kepada orang sendiri? Aduh. Lagi pula, kalau presiden tidak percaya dengan kemampuan warganya, bukankah itu menjadi pengakuan bahwa dia gagal membangun mutu sumber daya manusia atau SDM kualitas anak bangsa ini? Bukankah Joko Widodo sendiri yang dulu gembar-gembor mencanangkan program pembangunan SDM di era kepresidenan dia jilid 2 ini? Mana hasilnya? Mana hasilnya? Keren. Mana hasilnya? Mana? Udah nggak pakai presiden dia. Mana hasilnya Joko Widodo? Ya. Untuk tenaga pengawas proyek saja masih membutuhkan tenaga asing. Kalau begitu, bolehlah publik menduga-duga bahwa yang dikatakan Joko Widodo dahulu hanyalah janji-janji manis. Lu kemarin itu mendukung. Sekarang lu bilang itu hanya janji-janji manis. Tapi nggak apa-apa, walaupun untuk kepentingan politik. Metro TV kayaknya dalam tanda kutip dapat hidayah. Keren. Di awal masa jabatan. Iya. Selanjutnya, mungkin ia lupa atau pura-pura lupa sehingga tak menjadikan pembangunan SDM sebagai fokus kerjanya. Pemerintah sibuk mengejar investasi, sibuk membangun infrastruktur, sibuk mengungkit angka pertumbuhan ekonomi itu baik. Tapi semestinya semua itu juga dibarengi dengan program pembangunan SDM yang mumpuni. Presiden harusnya risau dengan banyaknya tenaga kerja asing yang mengambil pekerjaan di tanah air. Namun, faktanya, ia bahkan tampak tidak terlalu terganggu dengan kehadiran tenaga kerja asing di sejumlah proyek besutan pemerintah. Sebelum proyek IKN, kita bisa lihat betapa banyak tenaga kerja asing yang dipekerjakan di pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung misalnya. Tapi Presiden sepertinya santai-santai saja. Ya santai lah. Kan dulu lu dukung juga, Metro TV dukung juga dulu, iya kan? Selalu memuji-muji, sekarang baru dapat hidayah. Ada.
Ketidakseriusan pemerintah membangun SDM itu berbanding terbalik dengan ketekunan Presiden untuk ikut campur dalam urusan pemilihan presiden atau Pilpres 2024 yang justru semestinya tidak dia lakukan. Saat ia fokus cawe-cawe urusan Pilpres, sudah tentu program lain yang tidak populer seperti pembangunan SDM akan terpinggirkan, setidaknya luput dari perhatian. Ujungnya seperti sekarang ini. Karena gagal membangun SDM, pemerintah selalu mengambil kesimpulan instan dan jalan pintas. Dengan semena-mena pemerintah menyimpulkan kualitas tenaga kerja kita hanya selevel mereka yang dulu membangun SD Inpres. Karena itu, mereka dianggap tak pantas ikut mengawasi pembangunan IKN. Jalan pintasnya, rekrut tenaga kerja asing. Ampun. Oke guys, apa ikut konten dah? Ya, jadi gitu guys ya, kesimpulannya adalah Metro TV dalam gua sampai nggak fokus gue. Ya, Metro TV dapat hidayah dulu memuji-muji bagaimana pemerintahan Pak Jokowi. Sekarang Metro TV udah berani menyerang terang-terangan pemerintahan rezim Joko Widodo. Jangan nanggung, saran gue, jangan nanggung. Langsung aja bongkar juga yang 2019, ya kan? Setuju nggak kalian? Komentar yang baik di bawah. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamitan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhaw wal inayah, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV dapat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.